Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, para jamaah sekalian, alhamdulillah di sesi kedua ini kita akan sesi curhat kembali yang insya Allah nanti akan langsung dijawab tuntas dan mudah-mudahan jadi pencerah dan penyejuk dalam segala kehidupan kita semua. Kali ini ada pertanyaan dari sosmed yang insya Allah akan kita saksikan sama-sama. Dan tentunya bagi para pemirsa yang penasaran dan ingin bertanya kepada para guru-guru kita di Cahaya Hati Indonesia, silahkan boleh di DM di Instagram Cahaya Hati Indonesia, yang insya Allah nanti ketika pas kami tayang dalam program Cahaya Hati ini akan kami sampaikan kepada guru-guru dan insya Allah akan dijawab tuntas oleh pengisi Cahaya Hati Indonesia semuanya. Nah, kita ke sosmed sekarang. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menjadi istri yang soleh jika suami malah selingkuh dan juga main judi online? Saya nasihati malah saya yang dibentak. Silakan Ustadz Hilmi Firdaus yang paling spesial nih jawabnya. Masya Allah. Cek. Ya, ini curcol ya, curhat ya, curhat colongan ya. Ya Allah, gimana kalau kita dapat rezeki suami yang kayak begitu, Bu? Ya, rezeki ya? Iya, rezeki itu ya. Rezeki untuk apa? Untuk kita sabar. Benar. Iya, sabar. Terus gimana caranya Ustadz? Kadang-kadang makan hati Ustadz ya. Kalau hati disemburkan enak ya, direndang enak. Ini kayak suami kayak begini, gimana cara menghandlenya? Yang pertama Ibu, dalam agama kita ini tetap berlaku bahwa suami itu ridho yang membuat istri ke surga. Ya, kullu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Kata Rasul, kalau ada ya istri meninggal dunia, suaminya ridho, masuk surga. Ya, maka status ridho suami itu menggantikan status ridho orang tua. Ibu sebelum menikah, kita sebelum menikah maka ridho orang tua. Ridallahu fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho orang tua, murka orang tua. Namun ketika ibu menikah, maka status ridhonya pindah ke suami. Permasalahannya suaminya syarat dan ketentuan berlaku. Tidak semua suami sama. Contoh di sini suaminya suka main judol, atau judi online, suka pinjol juga mungkin, atau suka bermaksiat yang lain, dinasehatin malah dibentak, ala lu baru ngaji sekali aja, udah kayak ustazah gitu ya. Gimana cara menghandlenya? Begini Bu, yang pertama kalau suami kita suka maksiat tetap kita ingatkan, tapi mengingatkannya Ibu jangan sebagai ustazah. Papa sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa, kata Ustadz Fatullah, jangan, itu biar kita aja ya Tat ya. Ibu-ibu tetap sebagai istri. Pak, tadi kan mama ngaji. Ada Ustadz Hilmi, Ustadz Fatullah, Ustadz Abe. Katanya kalau suami soleh itu ridhonya bisa membuat mama ke surga. Papa tolong dong jadi suami soleh. Biar mama masuk surga gara-gara ridho papa. Kan enak sambil dipijitin. Semua tergantung cara penyampaian kita Bu. Ya, kita tetap layani dia. Walaupun kita tahu dia bermaksiat, tapi tetap kita sebagai suami istri yang taat. Akhirnya dia akan malu sendiri Bu. Tapi kalau ibu berlaga sebagai seorang ustazah, apalagi seorang hakim yang langsung pun, Pak neraka Pak. Neraka mulu kerjaannya. Ustadz aja kadang-kadang gak berani langsung nunjuk orang neraka. Ibu nunjuk neraka ke suami. Jangan. Ibu tidak akan mendapatkan penerimaan. Ujung-ujungnya malah dibentak sama. Lu doraka sebagai istri lu. Berani nasihatin suami. Nah berantem akhirnya. Maka sampaikanlah nasihat dengan cara yang bijaksana. Sambil nunggu moodnya bagus. Dipijitin. Dikasih minum kopi dulu. Ngeteh dulu. Papa mau capek nih. Papa mau minum kopi. Mau makan. Mau mandi. Apa mau dimandiin dulu. Misalkan begitu. Ya, pokoknya buat dia happy. Senang. Moodnya bagus. Baru ibu sampaikan nasihat. Demikian. Masya Allah tabarakallah Bu. Tuh begitu, jangan ngomel-ngomel, ya enggak? Ini mama laki romanya, sentak sengor terus. Ada yang begitu ada? Mana orangnya?
Ah, sekarang gini Ustadz Hilmi, saya pertanyaan saya balik. Ceritanya kalau ada istri, suami yang nasehatin ke istri. Istrinya tiap hari live terus di media sosial. Masya Allah. Bagaimana nasehatinnya tuh? Ya. Sebenarnya semua nasihat itu, cara mendelivernya, cara mengirimkan message itu, nasihat itu sama semua. Sama. Kita ke orang tua pun bisa menasihati dengan cara yang benar. Apalagi suami ke istri. Ya, satu statusnya memang suami kepala rumah tangga, tapi juga nggak gitu-gitu amat. Ya, jangan sampai suami menjadi diktator. Tetap kalau dia ingin menyampaikan ke istri, tunggu mood istrinya baik dulu. Apalagi wanita itu swing mood, moodnya bergerak mulu. Misalnya sedang PMS, kacau tuh. Ya, ibu lagi PMS itu jangan nasihat kebaikan Bu. Kita ngomong yang nggak berupa nasihat pun kadang-kadang dia sensitif. Ya, maka tunggu mood istri kita sedang bagus. Kalau mau kasih nasihat itu perbaiki moodnya dengan cara bawa kalung, bawa gelang. Iya, ajak ke mall. Cincin. Mau ajak ke mall. Cekotin bayarin. Cekot bayar. Mama mana shop, mana toko ini online-nya sini. Oh, cekot ini doang. Cuman di like doang. Kapan mau dicekotnya? Nah, ini papa cekotin semua. Ih, papa baik banget. Udah happy, udah senang. Baru dimasukkan nasihat. Ya, semuanya Bu, ke anak kita juga demikian. Menasehati orang, juga menasehati tetangga. Teman sepengajian Bu, jangan menasehati ya di ruang publik nih. Ibu misalkan, mohon maaf nih, ini boleh panjang kita ya. Boleh misalkan panjang. Ibu nasihatin temannya. Ibu tadi kok pengajian begitu sih bajunya Bu. Jangan di grup WhatsApp. Ya ibu kalau ada yang gak suka dengan temannya, mendingan japri aja. Tapi saya bahkan tidak merekomendasikan japri. Enaknya ketemu langsung. Karena bahasa WA sama bahasa langsung tuh beda. Ibu kalau pengen nasihatin teman karena sayang, nasihatin di warung bakso. Bu, itu di Gang BDB depan tuh Bu, ada warung bakso baru. Yuk ke sana saya traktir. Bener tumben. Iya bener. Ibu traktir bakso sampai dia kenyang. Udah kenyang, udah happy kan? Makannya banyak, gratis, happy tuh dia. Baru kasih nasihat. Itulah cara menasehati, bukan mempermalukan. Masya Allah, tabarakallah. Bu, kalau punya suami lembut begitu enak apa enggak? Ada yang suaminya baik ada. Ada yang suaminya pelit ada. Mana orangnya? Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita Ustadz Hilmi Firdausi jadi pencerahan buat kita semua. Amin ya robbal. Selanjutnya kita curhat. Ada yang mau curhat? Sekali lagi, ada yang mau curhat? Oke, silakan Ibu. Nah, boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Yeni dari Majelis Talim Masjid Al Muhajirin. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya ada teman yang berhutang pada saya, tapi dia sedang kesusahan. Apakah saya boleh menagihnya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya. Kita tahu teman punya utang, kita juga lagi butuh. Bagaimana lagi, tetap kita pengen nagih karena kita butuh. Silakan Ustadz Fatullah. Ini kayaknya curhat dia. Bu, kadang-kadang orang yang kita hutangin, kita tagih galakan dia, betul? Benar Bu? Ada di sini orangnya? Di sini kagak ada, bukan orang sini, kejadiannya di sono. Artinya kita menagih dengan cara yang berakhlak, sesuai dengan syariat tuntunan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ketika orang berhutang kepada kita, pada jatuh temponya, maka yang pertama adalah, makanya perlu adanya ada akad perjanjian. Kalau bahasa kerennya MOU, Ibu paham MOU? Tanggal berapa, hari apa mau dibayar. Artinya ada keseriusan tanggung jawab orang yang kita hutangi. Dan ketika jatuh tempo, wajib kita untuk mengingatkan. Betul? Menasehati. Assalamualaikum Bu Ros. Mana Bu Ros? Ada guru sini. Ada Bu Ros di sini. Bu Ros sini. Ya udah Bu Susi dah, Bu Susi. Ada kebenaran. Iya. Guru bilangin guru.
Terkadang karena hutang piutang, minjam meminjam bisa saling ada pertumpahan darah. Makanya adanya dengan akhlak untuk menagih dengan cara yang baik. Sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam. Pertama adalah kalau pakai WhatsApp, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kasih gambar emoji yang model ketawa. Emoji apa emoji? Emoji. Ya pokoknya itu dah. Iya. Buka sama emak-emak. Iya. Bu, pertama kirimin emoji yang lagi ketawa. Gimana Bu Septi? Ada Bu Septi di sini ada? Ada terus ya Allah. Ya ada semua di sini ya. Emang dia mantan RW sini kayaknya. Iya. Sampai apa? Kayaknya dia mantan lurah ini. Gimana kabarnya Bu Yanti? Ada juga. Semua nama ada di sini. Masya Allah. Yaudah, Bu Saida dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya sambil ketawa alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur dan bahagia dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, baru pakai voice note. Kalau nggak dijawab juga, Assalamualaikum, pakai senyum. Kan kelihatan, kedengeran kan? Orang yang marah sama orang yang tidak. Karena orang berakhlak dan orang yang tidak berakhlak, cara dia menagih hutangnya berbeda. Kalau orang yang sering mengaji, dia faham dan mengerti agama, pasti dia sayang dengan sahabatnya. Ketika jatuh tempo, diingatkan lewat voice note bisa. Kalau negor orang itu nasihatin orang, pakai voice note Bu, biar nggak salah paham tadi. Benar Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sauda sehat kabarnya alhamdulillah ini baru Bu, mohon maaf. Ini kayaknya saya lagi ada keperluan. Anak saya butuh mau bayar kuliah dengan hati-hati Bang supaya tidak ada menyinggung perasaan orang yang kita hutangi. 2 kali ya udah kita maklumin mungkin dia belum ada uang untuk membayar daripada hutang kita. Seandainya kan banyak di media sosial tuh. Bahkan yang ditagih yang datang ke rumahnya dicaci maki padahal dia ngutang sama orang yang dihutangi. Betul? Marah. Maaf ya, maaf lahir batin. Kadal muka lo. Kasihan nggak? Kalau kita punya hutang kita sadar, ya Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudhi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina dan seterusnya kita minta kepada Allah agar kita kaya, dimampukan oleh Allah bisa bayar hutang dan orang yang kita hutangi harus dengan akhlak cara menagihnya. Dengan senyum Bu datang ke rumahnya, Assalamualaikum. Mungkinkah dia alasannya padahal orangnya pergi kondang ngumpet di pinggir pintu, di pojok. Bilangin no, mak nggak ada. Ada model kayak gitu mama di sini? Nggak ada di sini Goro. Di sono. Nggak ada. Jadi dengan akhlak ya Bu ya, dengan senyum. Kenapa orang kan sakit hati terkadang nagihnya kita kepada orang kita hutangi itu dengan kekerasan. Udah jatuh tempo nih, gue lagi perlu duit. Kok lu melamar kalau nggak begini lu nggak tahu diri lu. Nah, marah nggak tersinggung nggak bisa dan pada akhirnya apapun menjadi spontan. Kan di kejadian banyak tuh. Saya nggak nyebut daerah mana, tapi yang dia tagih kemudian bawa parang ditebas satu keluarga. Padahal dia yang punya Nah, makanya kita jangan sampai kejadian seperti itu, harus dengan tersenyum. Langsung datang ke rumahnya, berikan ibu jatuh temponya mau kapan. Kalaupun udah itu yang terbaik adalah sedekahin. Tuh kata Allah. Ibu mau sedekahin orang yang punya hutang sama ibu? Ya Guru, lemes. Romanya berat jawab sedekahin ya. Jadi begitu Guru. Iya. Harus dengan akhlak menagih. Jangan sampai emosi. Terima kasih banyak Guru Fatullah. Boleh ditambahkan Kiai Hilmi, silahkan. Bu, hutang itu yang bisa mengganjal kita. Walaupun kita mau sejengkal lagi masuk surga. Walaupun kita meninggal dalam keadaan syahid. Hati-hati dengan hutang. Ya, pahala kita, sholat kita segala macam nggak bisa tuh Bu. Ya. Makanya kan kalau ada yang meninggalkan, ini bapak saya meninggal dunia, saya ahli warisnya, siapa di sini yang pernah bapak saya utangin, ya? Artinya apa? Untuk memudahkan sang jenazah supaya nanti nggak ada hambatan.
Ibu ya, maka ibu sekarang jangan suka ngutang deh Bu. Apalagi sekarang ngutang dipermudah gara-gara ada benda kecil ini ya. Ya walaupun namanya keren-keren sekarang, pay later. Nah itu utang juga. Guru, tanya ini seragam udah pada lunas. Nah iya kan. Ibu saya pemimpin Majelis Taklim di Depok. Sama tuh, kalau seragam mama semangat. 12 kali dibayar. 6 kali udah kabur gak ngaji lagi. Nah hati-hati ibu ya. Hutang tidak bisa dibayar dengan amal kita. Maka selesaikanlah hutang. Walaupun sudah sekian lama. Ada kemarin jamaah saya anak muda Ustadz nanya gini. Ustadz dulu saya pernah darmaji waktu sekolah. Tahu darmaji? Dahar 5 ngaku hiji. Beli bakwannya 5. Itu, tapi dia ngaku cuma 1. Udah setua ini Ustadz. Kenapa Bu? Ibu pernah? Pernah. Iya. Tapi zaman dulu itu pelakunya ya. Zaman dulu SD udah kuliah sekarang gimana? Datengin ibu kantinnya. Nah, udah cari ahli warisnya. Minta ridhonya. Jangan gara-gara 5 bakwan ibu ke neraka nanti. Iya. Hati-hati dengan hutang kita. Ya, hutang itu masalah kita dengan manusia. Kalau sama Allah kita bisa istighfar. Taubat, minta ampun, Allah ampuni enggak? Insya Allah. Tapi dengan manusia belum tentu. Maka pesan saya pada Bapak Ibu semua, kurang-kurangin ngutang. Walaupun ke warung tetangga. Bu, ngutang itu bisa memperburuk silaturahim Bu. Ibu pernah ngutang sekali, terus bayarnya lama. Ya, walaupun dibayar juga, nanti lama-lama ibu akan jelek hubungannya. Setiap ibu WA dia, orang udah curiga. Tumben WA. Ibu baru ngetok, assalamualaikum. Bah, dia datang. Ya kan, Dek bilangin mama gak ada. Baik, gitu ya. Baik. Karena udah terkenal ibu sebagai ahlul hutang. Nah, ya, maka Bu jangan suka ngutang. Kurang-kurangin berhutang. Baik, terima kasih banyak Guru. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas semua pemaparan Ustadz Hilmi Firdausi, Ustadz Fatullah yang insya Allah ini bisa jadi bekal dalam hidup kita. Kalau kita pengen bisa hidup bahagia, jangan pernah banyak berhutang. Karena kadang hutang ini bukan cuma urusan dunia ternyata, tapi dari hutang itu bisa menjadikan kebangkrutan akhirat kita. Nah, tetap di Cahaya Hati.